Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Ilmu Falak. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah cara bagaimana menghitung langkah keempat sampai dengan 8 ya. Langkah kelima sampai 5, 6, 7, 8. 4 langkah setelah pertemuan kemarin. Baik, teman-teman sekalian, kemarin kita masih ingat ya, ini langkah pertama mengkonversi terlebih dahulu, dan yang kedua yang pada intinya kita mencari nilai FIB terkecil ya. Karena tugas dari hisab ini kita menghitung Ramadan tahun depan 1442 di tahun 2021, maka nanti kita mengikuti ya langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Nah, di yang ketiga kita menghitung hisab ijtimah ya. Hisab ijtimah untuk langkah-langkahnya ini sudah selesai kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di langkah keempat ya, kita menemukan jawaban matahari terbenam, tetapi ini belum kita mendapatkan waktu ini adalah waktu yang memudahkan kita untuk mencari nilai deklinasi, kemudian equation of turns, dan seterusnya untuk langkah 5 ya, langkah 5 dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan jawaban. Jadi matahari terbenam di langkah keempat itu adalah pukul 10 lebih 27 34,4. Jadi kalau misalnya dikonversikan kan tinggal ditambah 7 aja, itu sudah WIB. Nah, di data epimeris selanjutnya di langkah 5 kita harus mempersiapkan data epimeris. Sehingga angka yang digunakan kita angka 10 ya. Ketika angka 10 lebih 27. Nah, ini maghribnya, maka data yang harus kita takdil atau kita koreksi itu adalah jam 10 dan jam 11. Kalau misalnya matahari terbenam hasilnya itu adalah 9.27, maka ya jam 9 dan jam 10. Nah, karena jawaban dari sebelumnya jam 10 lebih 27, maka data yang kita cari seterusnya adalah jam 10 dan jam 11 gitu ya. Karena jam 10 lebih. Nah, ini kita jadikan selisih ya, menit dan detiknya, selisih jamnya, seterusnya begitu ketika mencari data pada pukul ini di epimeris gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa data ini kan tidak bisa dicari di epimeris ya. Di epimeris itu kalau kita lihat di sini ini hanya jam 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi genap gitu ya. Sedangkan di sini ya, sedangkan yang kita hitung itu kita perlu data jam 10 lebih 27. Maka kita lakukan koreksi atau takdil. Nah, kita cari ya deklinasi matahari jam 10, jam 11. Nah, catatannya adalah lihat di jam sebelumnya. Ini kan 26 Mei, berarti kita memperhatikan data epimeris tanggal 26 Mei. Yang dibahas seterusnya itu 26 Mei. Nah, diambil deklinasi matahari, ya, diambil dari data ini, ya, tanggal 26 tadi. Nah, ini disediakannya itu 2 tanggal kan sebelumnya. Nah, diambil data jam 10 dan jam 11 yang ini. Yang ini ya. Yang saya garis bulatkan di sini. 21 11 21 21 11 47. Nah, kita masukkan di sini. Nah, cara hitungnya sama ya. Jadi ke bawahnya terus itu terus cara hitungnya sama. Jadi A itu adalah data pertama yang ini. B itu adalah data kedua, C itu adalah selisih. Nah, selisih itu bukan ditulis 10, tetapi 0, ya. Karena kita mencari data di antara jam 10 jam 11 dengan selisih jam 27 menit 34,4 detik. Nah, begitu caranya. Jadi di kalkulator nanti diikutin rumusnya ini. Dan di nomor 5 kita mencari deklinasi matahari, semi diameter matahari, ya, equation of time. Nah, 3 itu aja. Nah, dilihat di mana semi diameter matahari di kolom di sini ya, semi diameter matahari. Kemudian equation of time.
Kemudian setelah itu data-data tersebut kita masukkan ke dalam rumus nomor 6 untuk menghitung maghrib hakiki. Jadi perlu diketahui bahwa langkah 4 itu adalah masih mencari perkiraan maghrib atau maghrib takribi ya. Di langkah ke-6 kita mencari maghrib yang sebenarnya atau yang hakiki tanggal 26 ini. Nah, yang diberikan tanda kuning ini berarti nilainya tetap ya, karena soal sama, kita mencari data posisi hilal dan matahari di Parangtritis Syekh Blablu, Yogyakarta ya. Kemudian setelah itu, seperti biasa ya, kalau yang A ini sama ya, datanya. Di soal juga gitu, jadi kita pakai ini ya. Kemudian baru masukkan ke sudut waktu matahari. Jadi ada nilai deklinasi ya di sini yang digunakan. Ini deklinasinya bukan deklinasi yang di nomor 4, tetapi deklinasi yang terbaru. Nah, di sini yang nomor 5. Jadi berurutan. Jadi berurutan itu artinya deklinasi yang ditanyakan di sini itu adalah deklinasi terbaru yang sudah diberikan takdil gitu ya, dikoreksi. Nah, kemudian ada data tinggi matahari yang ini ya, itu sama dengan sebelumnya juga. Nanti baru di sini diperoleh bahwa maghrib hakiki pada tanggal 26 Mei itu adalah pukul 17 lebih 27, 33,62 detik. Nah, baru setelah itu di nomor 7 kita siapkan data-data bulan. Nah, mengacu pada jam apa? Jam yang terakhir yang maghrib hakiki ini. Maka selisihnya akan berbeda dengan maghrib sebelumnya. Nah, selisihnya kita gunakan 27 menit 33,62. Nah, di sini kan C itu adalah selisih ya. C itu adalah selisih. Jadi 27 menit 33,62 detik. Nanti dicari ya, di langkah nomor 7 itu kita cari apparent radiation matahari, apparent radiation bulan, deklinasi matahari, deklinasi bulan, semi-diameter bulan, kemudian horizontal paralaks bulan. Nah, di sini data-datanya sudah tersedia ya. Yang namanya apparent radiation tuh yang ini kolomnya. Kemudian deklinasi yang ini ya, semi-diameter yang ini. Kemudian untuk data bulan, di sini untuk arak bulan ya, kita sebutnya arak bulan dan arah matahari. Dan ini apparent radiation bulan, deklinasi bulan, kemudian ada horizontal parallax. Nah, itu yang tadi dibahas, yang tadi ditanyakan. Nah, data-datanya diambil dari sini. Dan itu jamnya sesuai dengan yang jam 17 berarti ya, kalau di GMT berarti dikurangi 7 kan? Tetap aja jam 10 dan jam 11. Jadi maghrib itu bukan jam 18. Kalau jam 18 berarti kita ngambil data 18 dikurangi 7 berarti 11. Berarti kalau 18 lebih 27 berarti pukul 11 dan 12. Tapi sayangnya karena maghribnya 17 lebih 27 maka datanya itu hanya perlu dikurangi 7 dulu gitu kan. Di data epimerisnya diambil jam 10 dan jam 11. Bukan jam 17 dan 18 ya. Sekali lagi, karena basis GMT itu adalah Greenwich Mean Time. Oke teman-teman, di langkah ke-7 tinggal dimasukkan saja ya. Caranya juga sama, rumusnya juga sama. Data pertama dikurangi, dalam kurung data pertama dikurangi data kedua, dikali selisih ya. Selisihnya tentu selisih yang terbaru di sini. Jadi ngikutin. Jadi terus saja berlanjut gitu ya, berlanjut. Nah, di langkah terakhir yang kita bahas di video ini yaitu menghitung sudut waktu bulan. Nah, arah matahari ya di sana sudah ada ya di langkah 7 dikurangi arah bulan, apparent radiation bulan ditambah dengan sudut waktu matahari. Nah, sudut waktu matahari di sini sudah ada ya. Nah, di sini yang poin B. 6B. Jadi sudut waktu mataharinya bukan yang takribi sebelumnya, tetapi memakai yang terakhir, yang terupdate gitu ya, yang terupdate. Nah, nanti dihitung rumusnya apparent radiation matahari dikurangi apparent radiation bulan ditambah sudut waktu matahari. Nah, nanti ada hasil ini. Nah, itu saja teman-teman sekalian untuk video kali ini. Jadi langkah ke-5, 6, 7, 8 ya. Mohon diperhatikan baik-baik dan diterapkan untuk menghitung awal Ramadan 1442 Hijriah
Ya, sebagaimana yang pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mengerjakan, sudah menyamakan hasilnya dengan jawaban yang telah saya upload juga di Google Classroom. Nah, nanti kemudian dilanjut dengan langkah 5, 6, 7, 8. Nah, sisanya nanti kita bahas di hari pertama di pekan depan ya untuk melanjutkan hisab epimeris langkah atau bagian yang ketiga. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan secara japri ataupun di WA grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.